Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anggun Nurjannati. Saya dari Prodi PGMIA atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A, semester 5 Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran seni rupa dengan tema kolase yang bercerita atau seni menempel potongan kertas menjadi sebuah gambar yang memiliki makna dan cerita. Nah, tahu tidak, pada pelajaran kali ini, pelajaran kolase yang bercerita, siswa tidak hanya belajar soal seni, tetapi mereka juga melatih berpikir kreatif, berimajinasi, dan mereka bisa menyalurkan cerita mereka lewat karya visual. Nah, di sini pasti tentunya para murid-murid atau para siswa sering bermain kertas kan? Sering menyobek-nyobek kertas, sering memotong-motong kertas, sering menggunting-gunting kertas. Nah, tanpa kalian sadari, itu termasuk kegiatan dari kolase yang bercerita, tinggal disusun, ditempel, dan langkah-langkah berikutnya. Nah, makanya itu pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu kolase yang bercerita. Sama. Nah, apa itu kolase yang bercerita? Kolase adalah karya seni yang dibuat dari menempel berbagai potongan kertas pada satu bidang dasar, seperti buku HVS, kertas HVS, atau tidak buku gambar para murid-murid yang tidak memiliki garis ya. Sebenarnya tidak apa-apa memiliki garis, cuma akan lebih baik yang tidak memiliki garis, karena tidak mengganggu, agar tidak mengganggu dari karya seninya, agar terlihat rapi. Jadi, disarankan menggunakan HVS atau tidak kertas buku gambar atau enggak kertas-kertas yang memang rapi dan polos. Selanjutnya, potongan itu bisa berupa bentuk sederhana. Potongan kertasnya seperti lingkaran, segitiga, ataupun persegi. Atau enggak, murid-murid memotong kertas itu, menggunting kertasnya secara random, tapi tetap rapi. Itu juga bisa digunakan sebagai kolase. Nah, kolase yang bercerita, kenapa disebut kolase yang bercerita? Karena gambar yang dihasilkan itu tidak hanya indah, tapi memiliki makna dan cerita. Kolase juga bisa menceritakan sesuatu, tergantung dengan temanya. Contohnya, para murid mengambil tema tentang hewan, rumah, pemandangan, gedung, ataupun halaman rumah, dan lain sebagainya, tergantung dari kreativitas para siswa. Selanjutnya kita masuk slide yang ketiga. Alat dan bahan. Tentunya dalam membuat kolase yang bercerita, kita membutuhkan alat dan bahan. Untungnya, tenang saja, alat dan bahan yang digunakan membuat kolase yang bercerita itu mudah ditemui dan termasuk alat yang sederhana. Yang pertama, kertas warna-warni atau origami, yang gampang sekali ditemukan entah itu di toko ATK atau tidak di fotokopian juga banyak. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lem. Lem bebas apapun, asalkan bisa dibuat untuk ngelem ya. Yang keempat, kertas putih sebagai dasar yang sudah saya sebutkan tadi, seperti HVS, atau tidak buku gambar para murid-murid. Yang keempat, pensil. Pensil ini digunakan untuk menggambar sketsa awal para siswa untuk menempelkan kertas warna-warni yang telah dipotong. Seperti para murid ingin membuat kolase yang bercerita bentuk rumah nih. Otomatis dengan pensil tersebut, murid-murid menggambar sketsa awal dari rumah tersebut. Selanjutnya, kita masuk di cara membuat kolase. Nah, yang paling utama, yang paling penting tentunya kita menentukan tema cerita yang akan dibuat. Itu juga tergantung oleh peserta didik. Bisa hewan, rumah, taman, gedung, gunung, pemandangan.
Setelah menentukan tema, dan jangan lupa, mohon maaf di sini saya kurang menyebutkan, sebelumnya kita membuat sketsa seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita membuat sketsa entah itu rumah, contoh rumah. Contoh rumah, otomatis nanti murid membuat sketsa rumahnya terlebih dahulu. Setelah membuat sketsa rumahnya terlebih dahulu, lalu gunting kertas warna-warni menjadi bentuk sederhana seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, atau bentuk random lainnya yang murid-murid asal memotong atau asal menggunting itu juga bisa, asalkan harus rapi dan bersisi. Nah, sebelum dilem, sebelum dilem itu disusun potongan di atas kertas dasar. Dipastikan dulu. Setelah itu, ubah posisi sampai terlihat menarik. Nah, disesuaikan dengan apa yang sudah murid-murid buat sketsanya. Dirapikan, disesuaikan dengan sketsanya agar terlihat menarik dan rapi. Lalu, ditempelkan dengan rapi menggunakan lem. Dan jangan lupa ceritakan gambarmu. Selanjutnya, di sini saya mempunyai contoh kolase yang bercerita. Yang pertama ada kolase ikan di laut. Yang kedua ada kolase anak bermain di taman. Yang ketiga ada kolase rumah di pegunungan. Nah, setiap kolase itu memiliki cerita yang berbeda, tergantung imajinasi para pembuatnya. Dari satu gambar kolase, kita bisa mengetahui suasana kegiatan yang akan disampaikan oleh pembuatnya. Selanjutnya, kita masuk ke slide yang terakhir. Tentunya setelah kita membuat karya seni, kita akan mempresentasikan ke depan kelas atau ke depan umum. Kita mempresentasikan kepada semua orang, menceritakan apa yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama, ceritakan apa yang kamu buat. Kamu membuat rumah, kamu ceritakan. Saya membuat rumah itu seperti rumah saya yang ada di pegunungan atau tergantung kreativitas para murid-murid. Yang kedua, jelaskan bentuk dan warna yang dipakai. Bentuk yang murid-murid pakai untuk kolase bisa berbentuk segitiga, lingkaran, atau persegi itu tadi. Murid-murid menjelaskan menggunakan bentuk apa dan mengapa memakai warna itu, seperti warna gentengnya berwarna coklat, warna tembok rumahnya memakai warna pink. Kenapa kok memakai warna-warna itu? Karena di rumah memang rumahnya warna itu juga tidak apa-apa. Yang ketiga, ceritakan apa yang terjadi di gambar kolasemu. Ceritakan apa yang terjadi di kolasemu. Yang terakhir, sampaikan bagaimana kamu membuatnya, bagaimana kamu cara memotongnya agar menjadi segitiga atau diukur atau hanya sekedar memotong saja, menggunting saja, ditempelnya dan lain-lain sebagainya. Nah, kita sudah ada di terakhir slide. Melalui kegiatan kolase yang bercerita ini, peserta didik dapat belajar seni, kreativitas, dan komunikasi, serta menyenangkan bagi para murid, dan sebagai bentuk pengalihan agar para murid tidak hanya bermain gadget saja. Mungkin para orang tua di rumah bisa mengalihkan perhatian para anak-anaknya menggunakan kolase yang bercerita ini agar tidak bermain gadget terus-terusan. Itu juga bisa dibuat alternatif. Nah, di sini saya tutup penjelasan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada salah katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi